Halo semuanya, welcome to Kepo Podcast. Keep everything open and professional. Salah. Oke itu jadinya bukan kepo. Parah guys. Ini katanya yang Oke. bilangnya host guys. Hostnya VTuber banget guys. Dang it, beep. Halo semuanya, welcome to Kepo Podcast. Keep everything professional and open bersama saya Ruichi Slime dan Vi, halo guys. dia mikir dulu dia siapa. Aku siapa? Ini aku lagi di mana? Aku lagi ngapain guys? Kita akan membahas tentang kali ini aku nggak akan nanya Vincent karena dia pasti nggak tahu, jadi aku males guys. Apa ya itu ya? Aku nggak tahu loh Kak Lili. Ya begitulah. Jadi Aku kita nggak hari ini dikasih akan strip guys. Ya dikasih pun nggak tahu gitu, mending nggak usah kasih, capek aku jelasinnya. Kopium. So ya, kita hari ini akan membahas apa itu bedanya mereview dan menghina. Bagi kalian yang tahu tentang kasus ini ya, I know lah ya, kita nggak perlu menyebutkan YTTA, nama. Tahu YTTA nggak? Yang tahu aja. Oh, bisa tahu juga ya kamu ya? Of course. Kok kira kamu loh, streamer nggak profesional. Ternyata lumayan deh kayak, lumayan juga. Enggak juga sih sebenarnya. Dulu Slimester sering ngomong itu, jadi aku tanya, haha itu apa? Like, aku pernah tanya 4-5 kali maybe baru aku ingat. Oke, yang tahu aja. Parah. Gimana? Aku nggak punya otak, tapi aku juga nggak punya hati. Nanti aku nggak bisa di-review. Udah graduate aja lah kita. Jadi yang lagi hot di Twitter adalah seorang VTuber, dia mereview VTuber lain, tapi nyatanya penyampaiannya di dalam stream dia itu lebih ke konotasi negatif dibandingkan mereview. Bagi orang yang nggak kenal dengan VTuber yang direview itu akan jatuhnya mengira, oh berarti VTuber yang direview ini jelek banget dong, kelakuannya negatif banget, graduate aja nggak perlu jadi VTuber gitu, ngerti nggak? Sama sekali tidak profesional. Nah, Vincent, apa pendapatmu tentang orang yang mereview ini? Dari aku pribadi, dia kayaknya baru pertama kali nge-review atau dia nggak tahu arti dari review ya. Bener gitu, nggak usah sugarcoating, nggak usah ditutup-tutupi, kamu jujur aja gitu, bener. Cuman etika itu tetap perlu gitu. Misal aku nggak suka sesuatu, itu kan aku lihat di videonya kan dia bilang ini jelek, habis itu harusnya nggak gini, harusnya kayak gini. Dia itu nggak bilang seperti ini di opiniku atau di pendapatku pribadi. Kan review kan pendapat pribadi ya harusnya ya. Tapi di stream dia itu dia ada tulisin loh. Udah ada disclaimer bahwa ini ada pendapat pribadi dan tidak dimonetasi. Bukan dia tidak sedang mencari drama katanya. Nah, dia itu hanya mereview menurut pendapat pribadi, tapi memang udah ada disclaimer di description box dia. But ketika streaming mungkin kurang di-mention. Cuman menurutku ya, kembali lagi ke etika bro. Seperti kalau misal aku gak suka sama satu hal, aku pasti bilang ini dalam pendapat pribadiku, aku gak suka sama slime karena slime itu kayak gini. Tapi ini kembali lagi ya dalam pendapat pribadiku, karena dijelasin tuh kenapa gak sukanya dengan bahasa yang sopan. Misal karena opai slime itu kan datar, tapi kenapa kalau pas dia bergerak itu tuh ada Bisa pergerakan boing-boing. ya, bisa boing-boing. Itu kan dalam pendapatku pribadi, diulangi lagi ya biar gak menggiring opini. Kalau misal aku penyampaiannya frontal gini, aku itu dada slime itu jelek, itu lihat itu, masa datar boing-boing, harusnya gak gitu. Ini emang riggingnya gak bener. Itu kan konotasinya jadi negatif, ngarahin opini viewer, yang viewer baru atau viewer yang gak kenal slime, gak kenal yang rigging slime dan macam-macam. Kalau misal slime itu jelek, opini kita itu bisa diambil sama viewer sebagai opini mereka. Itu tuh nggak banyak, kayak nggak dikit yang terjadi kayak gitu. Yes, karena VTuber itu bisa dikategorikan sebagai public figure dan kita punya komunitas sendiri, dan pendapat kita itu mungkin saja mempengaruhi pendapat komunitas kita. Yang namanya mereview adalah FYI, ya nggak? For your information. Terus juga meskipun review itu membawa opini pribadi, tapi nggak berarti bahasanya itu boleh sesuka hati. Iya bener banget. Meskipun di disclaimer di deskripsi, cuman kembali lagi gitu, nggak boleh seenak hati. Itu enak aku bilang ya, itu kamu yang review itu tuh nggak apa, itu tuh untung gitu, maksudnya kecil gitu. Coba yang review satu barang udah brand gede, kamu review kayak gitu ada tulisan disclaimer kayak gitu, tetap kena ITE kamu. Sorry ya, aku potong nih Vi. Nggak apa-apa. Karena
kamu tadi bilangnya kemungkinan dia baru pertama kali review. No, Oh, dia nggak udah pertama kali pernah kah? dia sudah pernah mereview orang lain dan katanya gayanya memang seperti itu, memang gaya mengikuti lore-nya. Katanya dia VTuber yang mengikuti lore dengan baik dan benar karena lore-nya itu memang seperti itu, ngomongnya ceplas-ceplos. Jadi mungkin kata penonton dia hanya mengikuti lore yang ada gitu. Tidak ada maksud untuk yang jelek, tapi memang mengikuti lore dia. Tapi kembali lagi menurutku itu tetap salah. Role dia ini pribadi ya, pendapat pribadi ya. Ini kembali lagi ke pendapat pribadi, tetap salah karena kalau dia mengarah ke role lore dia ya, itu harusnya kalau pas dia nggak berhadapan dengan orang lain atau dia nggak sedang mereview sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Kamu pribadi nge-review dirimu sendiri nggak masalah, kamu ceplas-ceplos. Kamu nge-review tentang game nggak masalah, ceplas-ceplos. Kamu nanti urusannya sama orang lain, sama developer gamenya kan. Tapi ini berhubungan sama orang lain lagi yang punya perasaan. Dan juga kamu yang hina itu nggak cuman ini, soalnya yang dia hina itu nggak cuman OC, nggak cuman karakter aja gitu. Kalau karakter aja nggak apa-apa ya dengan bahasa yang masuk akal gitu. Dengan misal aku nggak kayak tadi aku bilang tadi ada disclaimer lagi, dikatakan disclaimer, ada pendapat, ada disclaimer lagi, dan ada solusi, ada baiknya seperti ini. Gak apa-apa kalau kayak gitu. Cuman kalau itu menghina, sepenuhnya menghina, dan itu berhubungan dengan orang lain, menurutku juga nggak oke juga, nggak pantas. Especially ketika kamu membahas orang lain meskipun orangnya memberikan izin bagi orang lain untuk membahas kamu. Gini, di mata orang itu nggak ada yang sempurna. Mungkin menurut kamu stream kamu oke, Or ya, perfect ya? Or perfect ya? anggaplah nggak perfect, tapi oke, bisa diterima kalau yang ramai dan apa yang kamu bicarakan adalah sesuatu yang fakta, oke. Tapi di telinga orang lain itu ada berbeda gitu. Bukan kami doang. Oke, disclaimer ya, ini pendapat opini pribadi kita berdua. Aku, Absin Devi, dan Richie Slime berpendapat bahwa stream kamu terkesan seperti menghina, bukan mereview. Kenapa? Kembali lagi seperti yang Vin bilang, yang dibahas itu adalah kejelekan, terus nggak dikasih solusi gitu. Kan bisa dikemas lebih baik lah. Kalau misalnya kamu memang banyak berkomentar tentang pembawaan orang lain, ya nggak sih? Dia banyak banget membahas tentang pembawaan orang lain sebenarnya. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, apalagi jam terbangnya sudah banyak, bla 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 bla. Jam terbang adalah sesuatu yang menurut aku nggak terlalu mempengaruhi seseorang, khususnya untuk streaming. Kenapa? Karena jam terbang mungkin aja dia udah streaming 5 tahun nih. Tapi di 2 tahun pertama dia pakai handphone. Tahun ketiga sama keempat dia pakai laptop dan pakai PNG. Tahun keempat ke tahun kelima terus dia pakai Auto D. Itu tetap aja ada adaptasi, dan adaptasinya semua orang itu beda-beda, ngerti nggak? Tingkat adaptasi orang beda-beda. So kamu nggak bisa ngejudge hanya karena channel dia udah lama, dia udah bikin banyak video. Tidak semua video itu oke, ya nggak? Kita learn as we go. So better jangan ngejudge hanya karena satu faktor seperti itu. Ya, kami juga nggak akan ngejudge seseorang karena jam terbangnya, kok dia udah streaming 10 tahun tapi kok gitu-gitu aja sih, nggak berkembang, nggak gitu. Kita nggak tahu story gitu. behind seseorang gitu. Jadi be kind, jadilah orang yang gimana ya, berpendapat itu yang baik-baik aja gitu. Nggak ada salahnya mengkritik adalah sebaiknya seperti ini menurut saya ya. Karena pendapat orang beda-beda. Menurut dia pembawaan dia oke, menurut kamu pembawaan kamu oke, di mata orang lain belum tentu pembawaan dia oke, dan di mata orang lain belum tentu juga kamu juga oke. Iya, adalah benar. Malah jadinya apa? Semua orang berpikir pembawaan kamu jadi tidak baik sekarang. Tapi tetap nggak baik gitu. Meskipun kamu ngikutin role kamu profesional ngikutin role kamu, tapi dengan kamu nggak bisa menempatkan diri kamu di mana, itu tuh nggak bener juga. Jadinya kamu kelihatan jelek malahan. Iya, penempatan diri lore itu nggak semuanya selalu dipakai, oke? Kamu harus bisa fleksibel, di mana kamu harus tekankan lore kamu, di mana kamu harus tone down lore kamu. Ya nggak sih? Bener banget. Kami bukan adalah si paling bisa. Kami hanya mengeluarkan pendapat kami ya. Sebagai ini ya, sebagai yang pengamat ya, kita ngamati soalnya antara dua itu gimana.
Dan Iya. kita lihat juga maksud kita aku juga nggak lihat dikit VTuber gitu, dan Slime juga VTuber IN juga nggak dikit, dan teman-teman Slime yang VTuber yang IN juga lumayan banyak gitu. Kita di sini nggak membela siapa-siapa, Mm-mm. juga nggak menggurui. Kami hanya mengeluarkan pendapat tok. Pendapat. Yes. Ini pendapat lagi ya, kembali lagi ini pendapat. Jadi cuma disayangkan aja gitu. Sesuatu yang harusnya menjadi sangat menarik, bisa menjadi mungkin acara yang disukai masyarakat, tapi ternyata malah membawa dampak negatif kepada dirinya sendiri bagi si yang review. Terus kasihan juga sama yang di review gitu kan. Iya. Udah jatuh tertipan tangga gitu, sedang dalam masalah, habis itu malah diangkut, terus di gimana ya, kok pembawaannya tolong dikemas lebih oke gitu, ngerti nggak? Kasihan juga artisnya anjir. Iya, artisnya nggak ada ngapa-ngapain, tiba-tiba tertusuk. So sad. Aku kalau jadi artisnya mungkin aku berhenti saja, kopium. Ya nggak? Real. So membahas orang lain terutama ya, seperti kami sedang membahas orang lain kan, di K-pop podcast episode sebelumnya kami juga selalu membahas orang lain gitu, tapi kami nggak pernah sampai ada masalah kena why, karena kami selalu mencoba membahasnya senetral mungkin, ya nggak sih? Betul banget. Sama, kita juga banyak disclaimer yang kita ucapkan, dan Alam itu ada lore, aku juga ada lore. Cuman kita juga nggak ngasih role itu, nggak kaku gitu. Kamu maksudnya kita kan di sini kan entertainer lah ya hitungannya ya. Itu kita juga harus tahu di mana kita berada, harus tahu di mana kita harus berkata seperti apa, itu tahu gitu, nggak melulu kaku-kaku. Kalau kaku-kaku terus, apakah itu entertainer kah? Apakah itu VTuber? Terlalu kaku membosankan. Terlalu belak-belakan nggak sopan. So find the balance gitu. Memang kami pun masih perlu belajar, ya nggak Vi? Kadang kita juga membosankan, kadang kita juga terlalu over. But ketika orang lain, ketika itu menyangkut orang lain, kita harus lebih ekstra hati-hati gitu, kayak sekarang gitu kan. Itu sih kayak disayangkan aja, padahal menarik gak sih kalau kita to be honest tentang acaranya. Ya itu kalau pertama kali aku lihat judulnya keren juga, maksudku baru pertama kali gitu bahas sampai detail OC original karakter ya, kan dikit ya yang bahas kayak gitu. Sekarang kan banyakan yang game, yang free talk, tapi dia buat ngeluarin inovasi konten kayak gitu, itu tuh bagus. Cuman setelah dilihat kok 6 jam itu penuh penghinaan. Kasian. Sayang banget, ini sesuatu yang oke banget untuk dikembangkan kan. Yeah. Sayang sekali attitude dalam pembawaannya satu kurang. Kedua adalah ketika sudah menjadi masalah, tidak otomatis minta maaf dengan terlihat tulus ya. Mungkin bahasa orang beda-beda ya, kita nggak menyalahkan ya bahasa orang, karena yang namanya manusia di balik VTuber itu ya pendidikannya beda-beda, jadi pembahasannya juga beda-beda. Kadang mungkin yang menurut aku sopan, menurut Vincent enggak, menurut Vincent sopan, menurut aku enggak gitu kan. POV setiap orang berbeda. Namun ketika mayoritas merasa itu tidak sopan, berarti there's a problem with you gitu, ngerti nggak? Bener banget. This is not kopium, kami tidak sedang membela siapa-siapa, cuma like ketika semua orang merasa tidak sopan, itu pasti ada masalah. Kamu harus mereview diri kamu sendiri, kena why gitu. Ya aku nggak bilang yang di review juga 100% oke ya. Not perfect lah, nggak 100% perfect lah. Dia pun sendiri juga sebenarnya kan insecure kan. Ada yang kurang, dia menyadarin kurangnya dia dan mau memperbaiki lagi proses. Kalau nggak salah lagi proses ini revisi kan dia bilang kan. Betul sekali. Jadi sebenarnya dia sudah down, terus dihina selama berjam-jam. Bayangkan kamu sedang galau, terus ada orang yang live streaming terus bilang kamu jelek banget, muka kamu kok kayak gini sih, mama kamu kok kasih kamu kayak gini, bapak kamu kok kayak gini, kok kulit kamu nggak kayak gini gitu kan. Sedih guys. Iya sedih banget, kasihan banget asli. Harus bisa menempatkan diri, kamu nggak bisa menempatkan diri menurutku ya pribadi ya, nggak bisa menempatkan diri. Profesional boleh tapi harus menempatkan diri. Iya, kalau bisa dikemas dengan lebih baik gitu. Contohnya aku sih pengen banget ya kasih mock stream biar orang itu paham gitu, ngerti nggak sih? Akan kuulangi apa cara dia mereview orang dengan stream dia yang ku review. Percayalah kamu akan menangis. Iya, sakit hati serius. Ini mau mulutnya pedes anjir, dan juga perfeksionis.
gimana ya, orang perfeksionis. Aku perfeksionis tapi aku tidak meng-apply itu ke orang lain, ngerti nggak sih? Dia nggak pernah hina orang. Ya nggak pernah hina orang kecuali Vincent. Karena dia memang pantas dihina. Nggak So ada. ya gimana ya guys, aku sulit menahan diri gitu. Mana ada. Aduh, ya gimana ya? Betul-betul aku merasa sayang banget gitu. Kenapa ini harus terjadi gitu? Kreatif tapi sayang gitu. Ya, kalau misalnya kamu nonton episode ini terus kamu merasa ada yang kurang dari pembawaan kami, silahkan di komen aja. Kami siap menerima. Meskipun aku VTuber anti kritik ya. anti kritik guys, dia fix. Kita tuh nggak pernah, sebenarnya kita tuh, dia bilang anti kritik tapi sebenarnya tuh kita tuh nggak pernah ini loh, nggak pernah menutup. Misal ada yang bilang kamu kurang gini, habis itu ada solusinya, itu kita dengerin. Tapi kalau misal mau menghina, Sam kamu tuh gedein dikit, kamu tuh jelek, suara kamu jelek, itu ngapain didengerin? Bajunya buka dong, bajunya buka, facecam dong, kapan handcam dong. Itu agak tolol gak sih suruh VTuber facecam kayak viewer haters yang dulu gitu. Kalau beneran cewek open cam dong itu. Kamu ya. Sekali aku dapat. Malah kayak haters loh. Iya betul sekali. Apalagi kalau misalnya udah masalahnya gimana ya, masalahnya udah gede gitu. Tapi minta maafnya itu masa masih nanyain timestamp sih, masa berarti kamu nggak bisa menilai sendiri dong. Satu stream kamu itu nggak ada satupun yang baik, gitu dari awal ketika aku nonton full ya guys, aku nonton full, yang aku sampaikan bukan cuma hoax gitu, jadi aku memang nonton full. Dan juga ini kalau misal kalian mau klip juga aku download loh. tinggal di klip meskipun udah di unarchive tuh. Jangan boy, kan kita harus menjaga nama baik orang. Oh iya benar. Nanti kita disamakan sama dia, kamu mau? Oh nggak mau. Nggak, jadi aku hapus lah itu. Kita kan bukan menghina, kita hanya memberikan pendapat kita terhadap kasus ini seperti biasa ya. Pendapat pribadi ya guys ya, ini pribadi, kembali lagi pribadi. Kita nggak mau ngarahin kalian ke arah mau ngehit biar kalian semua itu nggak suka sama VTuber A sama VTuber B. Cuman kita ini adalah apa yang dalam pendapat kita gitu. Misal kalian merasa pendapat kita nggak bener, ya udah nggak usah dimasukin ke hati kalian, nggak usah dipikirin. Tapi kalau misal menurut kalian pendapat kita itu masuk akal, jangan di-hate mereka, jangan di-hate. Cuman jangan di-hate, cuman lebih inilah, kalau misal kalian sependapat gitu nggak usah jangan diserang. Ya udah, kalau misal nggak cocok nggak usah ditonton gitu. Kalau misal kalian nggak cocok sama kita pun nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Kita nggak pernah maksa siapapun untuk nonton kita. Kalau misal kalian nggak cocok nggak apa-apa. Kalau misal kalian cocok ya nonton aja gitu. Ya betul sekali. Kalau misalnya kalian merasa setuju dengan kami, atau misalnya kalian tahu ini siapa yang sedang bermasalah, jangan pergi ke tempat mereka langsung kayak, aku dengar kamu dari Witchy Slime dan Absin the V loh. Jangan. Habis itu kalian hate mereka, itu sesuatu yang bukan itu yang kami inginkan dari K-pop Podcast. Yang kami inginkan adalah keep everything proportional and open. Kami open sekali terhadap sebuah masalah gitu kan. Baik masalah yang kami alami maupun masalah orang yang di sekitar kami. Dan kami selalu ambil netral gitu. Tidak menyalahkan siapapun, cuma menyayangkan aja pembawaannya gitu. Sayang banget. Pribadi, pendapat pribadi. Again. Kayak yang soal timestamp itu, menurut aku kalau misalnya udah diminta take down, ya take down aja gitu. Masa karena dia bilang kamu pikir, quote and quote, kamu pikir sendiri harus di take down atau enggak, terus merasa jadi diizinkan untuk tidak take down. Itu tahu nggak sih, kamu masih dikasih kesempatan buat mikir gitu. Aku bakal ngetes kamu beneran baik apa enggak, tapi kamu masih menunjukkan kalau kamu nggak ngerti kalau kamu salah di mana gitu loh. Menurutku loh. Kalau misalnya kamu masih nggak ngerti, ya contohnya kayak gini aja. K-pop Podcast ini bisa aja aku tampilin stream kamu, bisa aja kita sebutin nama kamu, ya nggak? Bisa aja kita sebutin nama kamu, kita klip kamu, habis itu kita bilangin yang mana yang kurang directly gitu kan. Directly tanpa disensor sama sekali. Itu hasilnya apa? Orang-orang yang nggak tahu kamu, akhirnya Slimester dan Tomodachi yang nonton bakal langsung ngecap kamu, kamu VTuber jelek, pembawaannya masa menghina orang. Kira kami menggiring opini dari Tomodachi dan Slimester, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik niat maupun nggak niat gitu, ngerti nggak? Bukan artinya karena kamu nggak niat itu kamu nggak salah.
bener Nah, banget. Kamu nggak niat belum tentu kamu nggak salah gitu. iya, maka dari itu sebagai public figure kamu harus posisikan diri kamu sendiri, apa yang kamu bawa itu nanti akan berpengaruh kepada orang lain dan komunitas Anda gitu kan. Mhm. Nah, semisal kami betulan buat seperti itu meskipun efeknya tidak besar karena kami bukan VTuber besar, Iya, kami kita masih masih kecil. kecil, iya kita nggak kayak Miti. Tapi kan tetap saja nggak enak gitu kan di Mhm, kamunya, ya nggak? mhm mhm, bener banget. Ketika kamu buat sesuatu coba posisikan diri kamu kepada orang yang kamu buat gitu, ngerti nggak? Mhm. Dan kalau kamu digituin gitu kamu bisa terima atau enggak? Kalau kamu memang bisa terima, aku kasih cap jempol sih. Kamu kuat Mhm. sekali. Kuat sekali. Semoga Kamu belum pernah digituin mungkin? ya mungkin kamu Dalam pernah. posisi yang sama loh ya, misal kamu udah buat L2D belum maksimal, habis itu kamu insecure, terus kamu digituin, maksudnya dalam posisi yang sama, literally sama. Especially ketika kamu nggak tahu history di behind orang Mhm, yang buat di L2D belakang. itu. History setiap VTuber itu berbeda, tolong jangan samakan Banget, dirimu dengan orang lain, kawan. mhm. Meskipun, perjuangan tuh subscriber dia segitu tuh ada cerita di baliknya gimana, dia bisa pakai Mama L2D-nya sama dengan dari awal sampai, dari 1.0 sampai 2.0 karena apa, itu juga ada historinya. Ya, nggak ada yang salah dengan memakai artis yang sama untuk Mhm, 1.0 dan 2.0, kawan. Selama dia iya, suka artnya, kenapa tidak? mhm. Dan juga Also, art-nya juga improve kan? ya, also donasi. Mhm mhm. Oke, Oh iya ini perlu dibahas ini. donasi yang diberikan kemana saja katanya, cuy. Kemana aja tuh, Vi? Donasimu Ah, kemana, Vi? Coba. donasi kok jadi cover semua. Vi, semua VTuber beda-beda, ya, beda-beda guys. Mhm, Kembali lagi, semua VTuber beda-beda. Ada yang menggunakan VTuber sebagai kerja sampingan, jadi uangnya itu memang dipakai untuk pribadi dan nggak ada yang salah dari itu. nggak salah nggak salah. Nggak ada yang salah dari itu. Karena viewers aku sendiri ya, Slamster sering bilang kayak uangnya udah di kamu, terserah kamu mau ngapain gitu kan. Mhm, Ya nggak, yang donate aja udah ngomong kayak gitu, kenapa orang ketiga merasa harus ada keharusan bagi VTuber untuk menggunakan uangnya itu kembali ke streaming, iya, ya nggak bener sih? banget bener banget. Ketika yang donate aja nggak komplain gitu, ya nggak sih? Mhm, Kalau menurut aku ya, menurut aku itu VTuber bebas menggunakan donasi yang dia pakai, tergantung sifat sifat streaming dia gitu gimana. Karena kita sendiri udah ketemu yang banyak kan, Vi kan. banyak banget, mhm. Dibuat Ada untuk yang pribadi, ya, dibalikin ke konten, 100% dibalikin ke konten kayak kamu. Habis itu ada juga yang dibuat pribadi itu juga ada, aku pernah lihat juga ada yang donaton minta listrik sama kos kalau nggak salah. internet Mhm, nggak salah nggak salah. itu nggak ada yang salah gitu, karena gimana ya, aku yakin orang yang menonton dia dan rela mendonat kepada dia adalah orang-orang yang udah tahu uang dia itu diberikan untuk orang itu untuk apa, ngerti nggak? Mhm mhm. Karena ada goal structure meskipun ya waktu itu goal structure-nya tidak ditampilkan, kemungkinan aja ada verbal yang ngomong gitu, aku lagi butuh ini nih," terus di-donate, ya nggak? Mhm mhm. Nah, jadi jangan menilai sesuatu dari apa yang dilihat di permukaan aja gitu. Don't judge the book by its cover. Oh, iya. Terus terus lagi itu, ada juga dia kan mempermasalahkan personality yang Mala kan, ya Itu nggak? ada itu kembali lagi kamu kurang nontonin dia. Iya, Kamu padahal kurang mhm, nontonin apa apa subjek yang kamu review gitu. kamu nggak riset dulu. Riset kamu kurang kenapa? Mhm Karena itu mungkin aja internal jokes, oke? It's not mhm copium, oke? It's not copium, aku ulangi. Menurut aku it's not copium karena itu ada internal jokes antara eh, VTuber dan viewernya gitu. Kayak mhm. aku nih diminta, "Kak, ara-ara dong." Aku minta 100 cendol. Ya 100 cendol dulu sini baru ara-ara, ha. Apakah Itu aku sering internal copium? jokes. Enggak. Ketika kamu mau review sedalam itu, at least kamu dive in sedalam itu juga Mhm, sebelum kamu review daripada kamu salah. Jadi kayak, hahaha, kamu tidak kurang riset gitu kan, kasihan kamunya, ngerti nggak? mmm, Kamu itu nggak pengen orang lain menganggap kamu negatif juga. Tapi kamu juga jangan membuat orang lain berpikir negatif atas orang yang kamu review, ya nggak sih? iya bener banget. Anu lah, sama-sama lah. Timbal balik gitu. Mhm, Again, kami tidak memihak pada siapapun. Kami hanya iya, secara general membahas disayangkannya terjadinya kasus ini. sayang banget menurutku. Ini nggak perlu sebenarnya, cuman
terjadi gitu. Merugikan dua-duanya gitu. Nama kamu jelek, nama yang di review juga jelek. So sad. Ya, VTuber ID sudah cukup banyak drama, guys. Mari kita tidak membuat yang baru-baru. Kalau mau jangan receh. Jadi nggak bener kayaknya. Gimana ya? Mau ngelawak itu ada batasannya. Every time aku bilang ke orang-orang, mau ngelawak itu ada batasannya. Baik viewer maupun VTuber, especially menyangkut orang lain, itu tolong dipikir lagi gitu. Don't be so uncultured. Especially ketika kamu selalu ngomong pakai otak, jangan pakai hati. Itu aku agak nggak sependapat sih itu. Kalau itu. Karena apa yang disampaikan cukup merujuk pada hati dibandingkan otak. Iya, bener banget. Apa yang dikatakan sama dia itu menurut kami. Nyerangnya, iya menurut kami ya, balik lagi menurut kami ya. Itu semuanya ngarah ke hati loh, nggak ada yang ke otak loh. Kalau ke otak tadi kembali lagi gitu, harus sopan, harus ada solusinya gimana, pembawaannya juga harus rapi gitu. Cuman aku nggak menemukan itu semua gitu di review dia, sama sekali nggak. Mungkin kalau misal beneran dia mau di timestamp, kamu opening sama ending Ayla yang ditampilin. Ya gimana ya, ini sudah kami coba tone down semanis-manisnya. Iya, ini kita tone down semanis-manisnya, ini nggak maksudnya bukan sugar coating juga ya, kita profesional, kita beneran nggak mau orang membenci kamu. Kami hanya ingin kamu tersadar kenapa kamu bisa menjadi begitu terkenal dalam waktu 2 hari. Baik kami hanya VTuber kecil. Iya, kita cuma kecil. Kami tidak bisa membuli orang lain karena kami masih kecil. Mulut kita nggak ini ya, meskipun kamu 3.200, aku 5.000, kita masih kecil juga nggak berani ngata-ngatain yang ini ya, yang gede kan? Iya. Pembulian adalah sesuatu yang regardless angka. Nggak bisa kayak gitu. Tidak terbatas pada angka. Ketika kamu mengekspos something yang jelek kepada orang lain, itu tidak terbatas pada angka kamu, oke? Itu bener nggak masuk akal sih pembelaan kayak gitu. Kayak anak SMP atau SMA gitu, menurutku loh. Pemikirannya. Coba kamu sebelum kamu buat announcement, coba dipikir lagi poin-poin apa sih yang sebenarnya bermasalah dan dipermasalahkan oleh publik. Baru kamu post sebuah jawaban kepada mereka, bukan memberikan semakin banyak pertanyaan. Karena sebagai pengamat, menurut aku itu membuat aku semakin banyak yang bisa dipertanyakan, apa sih kok nggak nyambung gitu kan? Iya bener banget, nggak nyambung asli. Kalau kamu memang misalnya nggak merasa, masih nggak paham di mana letak salahnya, ayo deh sini kita kepo podcast bertiga deh. Mau nggak, Pi? Mau dong, cuman kayaknya dia nggak mau. Kita kan VTuber kecil. Oh ya, masih kecil lah. Kayaknya kita harus kayak Miti gitu baru bisa bully orang. Iya, kita minimal kayak Miti lah. Oh my god. Berapa tahun lagi ya? Nggak tahu lah itu kapan ya. Kita kan kecil, kita kan nggak pernah kita kan nggak memanfaatkan drama, nggak memanfaatkan cangkem kita buat ini kan, buat nyari audiens kan. Kita kan pure bener-bener lurus, anjay. Nggak lurus banget sih, cuman lebih lurus lah. Enggak. Kami juga punya kekurangan ya nggak? Kami juga punya kekurangan dan kami sangat open gitu kalau ada orang yang mau review kami. But ketika kamu mau review, orang-orang yang mau review kami, ya kalian harus mengemasnya sedemikian rupa agar kami tidak memiliki celah untuk merosting kalian kembali, sahabat. Benar banget. Ya, kami agak sadis sih. Aku jujur deh, kita berdua sadis, ya nggak, Vi? Iya. Kita berdua sadis, tapi ya gimana? Kita nggak keluarin, bener-bener nggak keluarin gitu. Kita tahu attitude dah. Iya. Kita tahu kapan dikeluarin, kita tahu kapan nggak dikeluarin, kita tahu kapan dikeluarin separah apa, kita tahu kapan waktunya tone down. So mungkin yang di-review dan yang mereview harus sama-sama belajar dari pengalaman ini, dan kalau bisa sih jangan sampai terjadi lagi. Bosan guys drama itu. Ya bosan, buat yang drama baru gitu-gitu aja. yang ini udah bosan, udah ada satu case kan, nanti nggak bisa aku angkat jadi topik kepo lagi dong. Iya, kita butuh topik lain. Ya, onegaishimasu. Oke, mungkin itu aja dari kami hari ini. Vincent bisa dirangkum? Yang dirangkum ya. Oke. Ini ngerangkumnya lumayan gampang.
Pertama, kalau mau review itu tuh minimal kamu harus riset yang dalam ya. Nggak cuman kamu ya, semua orang. Kalau kalian mau review itu harus review yang dalam. Misal mau review keyboard, kalian harus tahu. Karena misal aja ya keyboard ya, itu ada cuman orang yang tahu blue switch, green switch, dan red switch. Tapi nggak tahu sebenarnya red itu switch itu apa, cuman warna kan sebenarnya. Tapi di belakang itu ada juga brand. Terus habis itu gimana cara pasangnya. Kamu harus tahu sampai kayak gitu. Kalau kalian cuma tahu kayak gitu kelihatan bodohnya malah. Harus tahu gimana caranya mereview juga. Gimana caranya untuk jadi sopan, gimana caranya cari pendapat. Karena kalau misal kalian cuman ngelontarin apa yang ada di kepala kalian tanpa memfilter, itu anak SD pun bisa gitu. Nggak perlu kalian belajar sampai SMA, kuliah gitu. Anak SD pun bisa. Bacot, menghina itu bisa. Habis itu kalau profesional bagus sih profesional, cuman harus tahu di mana kamu berada ya. Nggak bisa misal kamu samain tukang bakso sama cara bicara kamu ya nggak bisa kamu samain. Misal kalian berbicara sama temen dan atasan, nggak bisa. Kamu bakal nggak nyambung malah gitu. Terus kalau kalian tuh nggak kalian ya, VTuber khususnya untuk sama konten kreator, kalian itu secara nggak sadar kalau kalian udah punya base penonton, itu kalian tuh public figure. Cara berpikir kalian atau apa yang kalian sampaikan itu tuh bakal masuk ke pikiran mereka secara nggak sadar ya, dan Niat dengan gak niat. niat nggak niat ya. Jadi tolong kembali lagi, tolong jadilah bijak lah kalau ini. Jadilah bijak apa yang harus kalian lakukan. Kalau misal kalian beneran merasa udah gede, kalian merasa udah tahu caranya menyampaikan, itu tuh tolonglah dipikir lagi. Habis itu kalau kalian berhadapan dengan orang lain, apapun itu ngomong atau kalian bikin konten berhubungan dengan orang lain, tolong dipikir lagi. Jangan sampai melukailah perasaannya, dan juga yang sopan lagi, kembali lagi. Tuh Islam, selamat ada tambahan nggak? Kakak Salen, Diam. Di aku sih simple ya. Kecil ataupun besar, kalian ada public figure. Jadi tolong kemas stream kalian sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang tersinggung gitu. Kalian tidak mau digituin sama orang lain, maka kalian jangan digituin orang lain. Itu satu. Kedua, ketika sudah banyak orang, aku nggak bilang mayoritas selalu benar ya. Aku selalu bilang yang benar ya benar, bodo amat mayoritas. Kadang mayoritas juga bisa salah. Tapi ketika mayoritas mengkritik kamu satu hal yang sama, at least pertimbangkan, kena why. Pasti ada something, kena why. Temukan poin itu. Kalau misalnya memang kamu nggak paham, silakan konsultasi dengan orang lain yang bisa membuka POV baru. Yang bisa loh ya, bukan temen loh ya. Kalau kamu ngomong sama temen yang cuma bisa bela kamu posisi yang bener, nggak guna. Ya, jadi carilah orang yang bisa membuka POV baru, oke? Atau kamu at least bisa mencari seseorang yang pendapatnya berbeda dengan kamu dan kamu coba pahami itu. Baru kamu bisa berkembang dari situ. Kalau misalnya kamu kekeh pada diri kamu sendiri, ya kamu gitu-gitu aja gitu. Ya, bukan kamu doang sih, semua orang kalau kekeh semua orang keras kepala dengan diri sendiri itu nggak akan berkembang guys. Kayak Slime ini. Ya seperti aku yang nggak pernah berkembang, so sad. Tapi untungnya dia mau dipaksa guys. So, yang ketiga, ketika kalian mengeluarkan satu hal, ya mengatakan satu hal, pertama-tama lakukan sendiri sebelum kalian menyuruh orang lain melakukannya. Pakai otak, jangan pakai hati. Kamu lakukan dulu, baru suruh orang lain. Karena kelakuan kamu belum sesuai dengan omongan kamu, kasihan kamunya nanti ditembak balik senjata makan tuan, ya enggak? Real. Bener Makanya banget, aku bilang kenapa aku nggak pernah mau melakukan hal yang aneh-aneh, clickbait atau things like that. Aku nggak pernah mau, ya nggak Vincent? Kenapa? Karena kalau aku melakukan hal itu, aku nggak bisa merosting orang yang clickbait, coy. Nanti berkurang topik kepo yang bisa aku angkat. Jadilah lurus sebelum kalian menyuruh orang lain lurus. As easy as that. Kalau nggak lurus, tidaknya misal clickbait dalamnya bener gitu. Kalau nggak, clickbaitnya jangan terlalu frontal gitulah ya. Ya, tidaknya. Like that. Yang basic lah. Jangan kalian nggak pernah mandi 1 tahun, habis itu kalian suruh orang, bau, padahal kalian juga pasti bau, anjir. Iya, things like that gitu. At least minimal lakukan dulu sendiri, baru kamu minta orang lain. Kalau nggak, omonganmu, mulutmu harimaumu gitu, ngerti nggak? Senjata makan tuan, kasiannya ya kamu. As easy as that. Juga ya
Dua-duanya baper sih kalau menurut aku ya. Menurutku yang satu lagi emosi, yang satu baper. Ya dua-duanya Yang satu lagi labil, bukan labil ya, ke arah stress. stres lagi. Ya tahulah masalahnya kayak gimana. Kalau kalian ngikutin dia pasti tahulah masalahnya kayak gimana yang dihadapin gitu. Mm-mm. Nggak cuman VTuber ya. Maksudku dia itu hidupnya kerja juga dan nggak ini loh, nggak segampang itu gitu. Nggak Hidup segampang itu. banyak backstory, jadi Mm-mm. tolong jangan ngejudge. Yang terakhir adalah jangan ngejudge semudah itu. Kalau bisa kamu at least research yang banyak lah. Pokoknya jangan ngejudge, maka hidupmu akan damai aman sejahtera gitu. Review boleh, kasih pendapat dengan kemasan yang baik gitu. Kasih Netral ya solusi. tapi. Ya netral, Kasih be solusi. netral gitu. Jangan memicu masalah gitu. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan kali ini. Semoga sih nggak akan ada drama-drama kayak gini lagi ya. Ya Karena semoga ini lah. sebenarnya bisa dihindari gitu. Ini nggak harus bisa terjadi dihindari. loh sebenarnya, nggak harus terjadi. Nggak harus terjadi harusnya. Ya, andai saja pembawaannya lebih oke, mungkin nggak ada yang salah. Dan sekali lagi ide kamu sangat menarik. Menurutku juga sama pribadi, konten kamu tuh bagus, sebenarnya bagus, cuman pembawaannya yang nggak oke. Idenya Sayang bagus. gitu. Idenya bagus banget. Siapa sih yang pernah kepikiran kayak gitu, But Aku malas anjir buat kayak gitu. iya, jadi Beneran. kamu sudah ada niat, kamu udah ada ide. Sayang, Keren menurutku, keren loh. eksekusinya kurang gitu. Seperti yang kamu lagi bahas itu eksekusi L2D. Sama dengan eksekusi stream kamu mungkin kurang menurut kami. Ya menurut kami ya, kembali ya, kalau menurut viewer kamu nggak tahu. Ya, so mungkin itu aja dari kami. Semoga sih masalah ini cepat selesai. Udah selesai sih kayaknya. Harusnya. Ya, mari nggak ada embel-embel ekor-ekornya yang masih tersisa-sisa. Semoga selesai lah ya. tuntas. Kalau misalnya kamu tidak terima dengan apa yang kami bahas di sini, Komen ya. Kita terbuka. Ya, bisa di komen, atau kamu mau DM kami, atau kamu mau send perwakilan ke kami juga, kami terima. Boleh. Kami tidak menutup kemungkinan untuk berbicara dengan perwakilan, karena kalau memang official dari kamu perwakilannya, why not presiden aja bisa diwakilkan, kenapa kamu tidak? Nggak, masalahnya presiden gede bro. Kan kita nggak bahas gede atau kecil gitu. Iya, Pokoknya kalau memang perwakilannya official dari kamu, kami akan terima gitu. Official ya, kamu yang bilang sendiri, tolong ngomong sama ini gitu. Tapi kalau misal ada orang tiba-tiba ngomong, habis itu kita DM ke kamu beneran ini orangnya apa enggak, tapi kamu nggak balas ya, berarti itu bukan official. berarti bukan. So ya, itu aja dari kami. Thank you guys for listening. We'll see you guys again next week. Bye bye. Otsufi, Otsuraimu. kau kapan bener? Sulit challenge. Iya, Otsuraimu guys. Bye bye. Otsuraimu, dasmu, raimu. Yeah. Bye bye. Bye.